Shalom, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang tua pasti mengasihi anak-anaknya. Sekalipun anak-anaknya telah mengecewakan dirinya, telah menyakiti dirinya, dan tanpa mereka sadari, mereka sudah mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada anak-anaknya. Tetapi percayalah bahwa di lubuk hati dari para orang tua, ada doa yang sangat indah bagi anak-anak mereka. Mereka tidak lagi melihat berapa besar kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak mereka terhadap diri mereka. Tetapi yang mereka tahu, cinta mereka yang sangat besar itu harus mereka berikan kepada anak-anak mereka. Apalagi jika anak-anak mereka yang terus melakukan kejahatan kepada mereka akhirnya bertobat dan memohon maaf kepada orang tua, betapa bahagianya mereka. Dan mereka pun akan kembali bersukacita, bersemangat untuk menjalani kehidupan mereka. Karena anak mereka sudah sadar bahwa selama ini mereka telah berbuat jahat terhadap orang tua yang sangat mengasihi mereka. Hal ini pun yang dirasakan oleh Bapa kita di surga ketika melihat kita yang terus-menerus berbuat jahat di hadapan Tuhan. Kita yang terus-menerus hidup dengan tidak benar di hadapannya. Ada cinta yang sangat besar yang dimiliki oleh Bapa kita. Dan betapa bersukacitanya Bapa kita di surga ketika melihat kita yang terus melakukan kejahatan akhirnya bertobat dan kembali kepadanya. Dia akan memberikan apapun yang kita minta. Dia akan memberikan apapun yang selalu kita harapkan kepada dirinya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai 32 menceritakan tentang sebuah perumpamaan seorang anak yang terhilang, yang sangat dikasihi oleh orang tuanya, oleh ayah kandungnya sendiri, dan memberikan apapun yang diminta oleh sang anak. Ayah ini memiliki dua orang anak. Yang satu adalah anak pertama dan yang satu adalah anak bungsu. Anak pertama selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh sang ayah bagi dirinya, dan dia terus melakukan yang terbaik untuk ayahnya. Sedangkan anak bungsu ini, dia adalah anak yang manja, dan dia datang kepada ayahnya meminta warisan yang menjadi haknya untuk diberikan kepadanya saat itu juga. Kita tahu bersama bahwa sebuah warisan akan diberikan kepada sang anak jika orang tua telah meninggal dunia. Tetapi yang dilakukan oleh sang anak ini justru berbeda. Dia meminta warisan sebelum ayahnya meninggal. Tanpa disadari, dia telah mendoakan terlebih dahulu ayahnya untuk meninggal supaya harta itu menjadi miliknya. Tanpa berpikir panjang, sang ayah pun memberikan warisan kepada anaknya, dan anak ini membawa semua yang dia miliki. Dia pergi dan menjual harta miliknya, dan dia pergi ke negeri yang jauh, berfoya-foya dengan semua kekayaan yang dia miliki dengan para pelacur, hidup sembrono, hidup berfoya-foya sesuka hatinya. Padahal dia tahu bahwa ketika berada di dekat sang ayah, dia akan merasakan sukacita yang mendalam. Dia akan memiliki apapun yang dia inginkan karena kekayaan dari sang ayah mampu membuat dirinya bahagia. Tetapi justru dia lari dari sang ayah dan mengikuti keinginan hatinya sendiri. Ketika dia berada di negeri yang jauh, bencana kelaparan pun terjadi di negeri tersebut, dan semua kekayaan yang dimiliki telah habis lenyap. Orang-orang yang dulunya sangat dekat dengan dia karena dia memiliki kekayaan, ketika tidak lagi kaya, semua pun pergi dari dirinya. Karena dia ingin mengisi perutnya, dia datang kepada seseorang yang tidak dia kenal, dan dia ingin untuk bekerja di rumah tersebut. Sang tuan pun menyuruh dia untuk menjaga babi-babi yang ada di ladang. Karena dia lapar, dia ingin untuk mengisi perutnya dengan makanan babi-babi. Padahal menurut hukum orang-orang Israel, babi adalah sebuah hewan yang najis dan hina.
tetapi dia justru ingin memakan makanan dari hewan yang najis dan hina tersebut. Tetapi hal itu pun tidak diperbolehkan oleh sang tuan. Kita bisa melihat bahwa kehidupan dari seekor babi lebih penting daripada anak bungsu ini. Kita bisa melihat bahwa secara tidak langsung sang babi justru lebih berharga daripada anak bungsu ini. Di situ pun dia mulai menyadari bahwa betapa berharganya dirinya di mata ayahnya. Sekalipun ayahnya memiliki banyak pembantu, ayahnya memiliki banyak pekerja-pekerja di rumah mereka, tetapi justru mereka berkelimpahan makanan dan mereka tidak pernah memakan makanan babi. Ketika sang anak ini mulai sadar, dia berkomitmen untuk kembali kepada sang bapa, mengakui kesalahannya, dan sekalipun sang ayah tidak menerima dirinya sebagai seorang anak, setidaknya dia bisa ada di dekat ayahnya menjadi pembantu untuk mengurusi segala sesuatu yang diperintahkan oleh sang ayah. Tanpa berpikir panjang, dia pun kembali ke negeri asalnya dan ingin berada di dalam rumah sendiri. Ketika dia berada dari kejauhan, sang ayah melihat bahwa anak bungsu yang sudah terhilang itu kembali dan dia merasa sukacita. Dia ingin agar dia melakukan yang terbaik untuk anaknya yang sudah terhilang itu. Sang ayah pun berlari dan memeluk sang anak, dan dia tidak lagi memikirkan perbuatan jahat yang sudah didengar, yang sudah dia tahu bahwa anak bungsunya ini melakukan kejahatan di negeri yang jauh dengan semua kekayaan yang dia miliki. Yang dia tahu bahwa dia sangat mengasihi anaknya, dan ketika anaknya kembali, dia tidak lagi melihat seberapa jahat anaknya, tapi dia tetap mengasihi dan dia berbelas kasihan terhadap anaknya. Dia memanggil orang-orang yang bekerja di rumahnya untuk memberikan yang terbaik bagi anak bungsu ini. Memberikan pakaian yang berharga, memakaikan dia cincin, dan memotong lembu untuk bersorak-sorak bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekeliling mereka karena kepulangan dari sang anak bungsu ini. Tetapi anak yang sulung ketika melihat bahwa ada suara sukacita, kegirangan dan sorak-sorak, musik-musik dan tari-tarian di rumahnya, dia merasa bingung. Apakah yang sedang terjadi di rumahnya sehingga ada sukacita yang sangat besar? Dia pun bertanya kepada pembantunya dan dia pun menjawab bahwa anak yang terhilang sudah ditemukan kembali dan ayahnya memotong lembu untuk bersukacita bersama-sama dengan para tetangganya. Anak sulung ini pun menjadi marah. Sang ayah pun datang dan berkata bahwa dia seharusnya tidak boleh marah, tetapi harus turut bersukacita dengan ayahnya karena adiknya yang sudah hilang ditemukan kembali. Tetapi anak sulung ini tidak terima, karena dia merasa bahwa dia yang terus berada di samping ayahnya, dia yang terus melakukan apapun yang diinginkan oleh ayahnya. Dia tidak pernah merasakan sukacita yang sangat besar. Tidak pernah sekalipun ayahnya mengambil lembu untuk membakar dan bersukacita bersama-sama dengan teman-teman dari anak sulung ini. Tetapi sang ayah berkata bahwa dia harus bersukacita bersama-sama dengan sang ayah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kita sama seperti anak yang terhilang. Ketika kita memiliki apapun yang kita inginkan, ketika kita berdoa dan memohon agar Tuhan memberikan apapun yang kita doakan, ketika semuanya terkabulkan, kita tidak lagi berasa dekat dan nyaman di samping Tuhan, tapi justru kita membawa semua yang kita dapatkan itu pergi dan menjauh daripada Tuhan. Ketika jauh daripada Tuhan, kita melakukan apapun yang kita inginkan, kita melakukan berbagai macam kejahatan yang melukai hati Tuhan. Telah mengecewakan Tuhan. Karena ego kita membuat Tuhan sangat kecewa. Tanpa kita sadari, kita merasa bahwa kita mampu tanpa Tuhan
Dan kita ingin agar Tuhan pergi jauh-jauh dari kehidupan kita. Dan bila perlu, Tuhan mati meninggalkan kita, sehingga apapun yang kita miliki menjadi kepunyaan kita. Apapun yang sudah kita doakan menjadi milik kita sendiri. Tanpa kita sadari pun, kita pernah sama seperti anak sulung yang kita merasa bahwa kita sudah nyaman di dekat Tuhan, tetapi justru kita tidak pernah mengalami pertobatan. Ketika Tuhan berkata bahwa kita tidak boleh berbuat jahat, kita tidak berbuat jahat. Ketika Tuhan bilang melakukan hal ini, kita ikut. Tapi kita tidak mengenal dengan jelas siapa Tuhan yang kita sembah, yang kita dekati. Dan ketika Tuhan mengasihi orang yang baru saja bertobat, kita pun justru marah. Apalagi jika orang yang terus berbuat jahat itu pernah melukai hati kita. Dan ketika Tuhan memulihkan hidupnya, memberikan dia kesuksesan, justru kita akan marah kepada Tuhan. Karena dia yang dulunya jahat, semua permintaannya dikabulkan ketika dia bertobat. Sedangkan kita yang sudah bertobat, semua doa-doa kita pun tidak pernah dijawab. Kita belajar dari anak bungsu dan anak sulung ini. Ketika kita sudah melakukan kejahatan, seharusnya kita kembali kepada Tuhan. Tuhan selalu membuka tangannya, Tuhan selalu membuka hatinya untuk kedatangan kita. Kita yang sudah terhilang, seharusnya kita haus dan kita lapar jika kita berada jauh daripada Tuhan. Dan Tuhan memanggil kita, anakku, pulanglah. Tuhan ingin agar kita kembali ke jalan yang benar. Ketika kita kembali ke jalan yang benar, kita pun harus mengasihi orang yang dulunya berbuat jahat, namun bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kita tidak boleh sama seperti anak sulung ini, yang marah ketika melihat orang yang dulunya jahat justru diberkati oleh Tuhan. Kita tidak boleh menjadi orang yang terus iri ketika kita yang dulunya hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tapi kita tidak pernah mengenal Allah kita. Orang yang baru bertobat mengenal Allah kita dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan mengangkat dirinya, mengangkat derajatnya menjadi orang hebat, dan kita mulai mengkritik Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seberapa jahat kita di hadapan Tuhan, Tuhan ingin kita kembali kepadanya. Tuhan ingin agar kita merindukan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Ketika kita berada dan kita kembali di dekat Tuhan, betapa sukacitanya Tuhan menyambut kita tanpa melihat masa lalu kita yang sangat. Anakku, kembalilah. Kata-kata ini kembali kepada kita. Seberapa jahat kita di hadapan Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah ke jalan yang benar. Ada berkat yang besar, ada sukacita yang besar yang Tuhan sudah sediakan bagi kita di surga, jika kita mau kembali kepada Yesus Kristus, Sang Pemilik hidup kita. Tuhan Yesus